Sofia Cantika sebagai pemateri kedua. Saya Sasa Dalianti sebagai pemateri ketiga. Saya Ramai Valian sebagai pemateri keempat dan juga operator. Dan saya Mika sebagai pemateri kelima dan juga moderator. Marilah kita Mulai presentasinya. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengertian kata tugas. Pengertian kata tugas itu didefinisikan sebagai mengungkapkan hubungan antar unsur dalam suatu frasa atau kalimat. Sebagai contohnya itu ada dan, dengan, kepada, dan untuk, dan lain sebagainya. Di dalam kata tugas memiliki jenis-jenis kata tugas. Yang pertama ada preposisi. Preposisi tunggal yaitu preposisi yang terdiri dari satu kata tunggal dengan berupa kata dasar seperti ke, di, pada, dan dari, maupun kata berprefiks seperti selama, sepanjang, melalui, dan lain sebagainya. Dan jenis kata tugas yang kedua ada preposisi gabungan. Preposisi gabungan itu kombinasi preposisi tunggal dengan kata lain seperti kata depan dan kata ganti. Preposisi gabungan terdiri dari dua preposisi yang berdampingan seperti preposisi yang letaknya berurutan atau berdampingan. Contohnya daripada, sampai dengan, oleh karena, dan kepada. Yang kedua ada preposisi yang berkolerasi. Preposisi yang berkolerasi itu terdiri dari dua unsur yang dipakai berpasangan tetapi terpisah oleh kata frasa atau kata yang lain. Dengan contohnya itu seperti dari, ke, saya pindah dari Bandar Lampung ke Bogor besok. Dan yang ketiga ada preposisi dan nominal lokatif. Preposisi nominal lokatif itu digabungkan dengan dua nomina jika keduanya bersifat lokatif. Contohnya itu kayak di atas meja, masuk ke rumah, dan sekitar sekolah. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia Cantika. Jenis kata tugas selanjutnya adalah interjeksi atau kata seru. Nah, interjeksi ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan tertentu. Nah, kata ini atau kata jenis kata tugas ini biasa digunakan untuk menunjukkan rasa seperti rasa kagum, rasa marah, senang, sedih, dan lainnya. Contoh dari kata interjeksi ini adalah wah. Dalam kalimat wah, pemandangannya indah sekali. Kemudian yang kedua adalah kata astaga. Astaga, aku lupa membawa pena. Lanjut. Jenis kata tugas berikutnya adalah artikula. Nah, artikula ini adalah kata yang digunakan untuk menandai atau mengindikasi suatu hal yang spesifik atau umum. Artikula ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada artikula yang bersifat gelar. Artikula yang bersifat gelar ini merujuk pada kata sandang yang menandakan gelar pada seseorang atau pangkat. Kemudian yang kedua adalah artikula yang mengacu pada makna kelompok. Nah, artikula ini merupakan kata sandang yang merujuk pada sesuatu kelompok atau golongan. Yang ketiga ada artikula menominasikan. Kata ini merupakan kata sandang yang menunjukkan suatu sebagai sesuatu yang spesifik atau menominasikan. Next. Jenis kata tugas yang berikutnya adalah partikel penegas. Nah, partikel penegas ini merupakan kata yang digunakan untuk menegaskan atau memperjelas makna dari suatu kalimat. Dalam partikel penegas ini ada 4 jenis. Jenis-jenisnya adalah yang pertama, partikel kah. Nah, partikel ini biasa digunakan untuk kalimat interrogatif, seperti contohnya di manakah, apakah, dan lainnya. Kemudian ada partikel as. Dalam partikel a ini digunakan untuk kalimat imperatif atau deklaratif untuk meredakan atau nada perintah. Contohnya seperti ambillah, cepatlah, seperti itu. Selanjutnya, partikel yang ketiga adalah partikel tah. Nah, partikel ini digunakan sebagai kalimat interrogatif yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Contohnya adalah apatah arti hidup ini tanpa kau. Nah, apatah itu merupakan contoh dari partikel tah. Kemudian ada partikel kun. Nah, partikel kun ini digunakan dalam kalimat deklaratif dan bentuk tulisan partikel itu dipisahkan dari kata yang mendahuluinya. Contoh dari partikel kun ini adalah tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya hujan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Kinanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi kata tugas. Yang pertama adalah preposisi. Preposisi memiliki peran untuk menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi itu dan konstituen di belakangnya. Peran ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada penanda hubungan tempat. Contohnya seperti di, ke, dari, hingga, sampai, antara, dan pada. Yang kedua ada penanda hubungan peruntukan. Contohnya seperti bagi, untuk, buat, dan guna. Yang ketiga ada penanda hubungan sebab. Keempat penanda hubungan kesetaraan atau cara. Yang kelima penanda hubungan pelaku. Keenam penanda hubungan waktu. Yang ketujuh penanda hubungan peristiwa. Dan kedelapan penanda hubungan asal. Yang kedua peran kata tugas yaitu adalah konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama penting. Yang kedua ada konjungsi korelatif, yaitu menghubungkan 2 kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Yang ketiga konjungsi subordinatif, yaitu menghubungkan 2 klausa atau lebih dan yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Yang keempat yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Peran dan fungsi kata tugas yang ketiga adalah interjeksi. Interjeksi digunakan untuk mengungkapkan rasa hati pembicara. Untuk mengungkapkan rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Yang keempat yaitu fungsi artikula, digunakan untuk membatasi makna nomina. Yang pertama bersifat gelar seperti sang, sri, dan hang. Yang kedua mengacu pada makna kelompok seperti para ilmuwan. Yang ketiga menominalkan seperti si anak, si dia, dan si hitam manis. Yang kelima yaitu partikel penegas. Partikel penegas adalah kata yang tidak tertakut pada kaidah perubahan bentuk seperti nah, nun, un, dan ya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ranaya Kalista. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian dari kata majemuk. Gabungan kata atau yang sering disebut dengan kata majemuk didefinisikan sebagai gabungan morfem dasar yang dan seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang khusus menurut kaidah bahasa bersangkutan. Nah, kata majemuk ini biasanya disebut sebagai verba majemuk, nomina majemuk, dan adjektiva majemuk. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kata majemuk. Yang pertama adalah verba majemuk. Dalam bahasa Indonesia, verba majemuk diidentifikasikan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah urutan komponennya seolah-olah telah menjadi satu, jadi sehingga tidak dapat ditukarkan tempatnya. Yang kedua, penjajaran dua kata itu masih mengandung makna dari kata-kata individunya. Yang selanjutnya, verba majemuk hanya bisa memiliki satu pasang kata dan tidak lebih. Yang selanjutnya, verba majemuk harus dibedakan dengan frasa verba. Yang selanjutnya, nomina majemuk. Nah, ciri-ciri dari nomina majemuk ini meliputi nomina majemuk ini masih dapat ditelusuri secara langsung. Maksudnya, kata unjuk rasa misalnya masih dapat ditelusuri dari makna kata unjuk dan rasa, yakni melakukan unjuk atau aksi karena adanya perasaan atau rasa dalam hati. Yang selanjutnya, urutan komponennya tidak dapat dipertukarkan tempatnya, sama seperti verba majemuk. Yang selanjutnya, nomina majemuk terdiri atas dua kata dan tidak lebih. Jenis kata majemuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Mungkila Rostati. Oke, jenis yang selanjutnya adalah adjektiva majemuk. Oke, adjektiva majemuk dimaknai sebagai bentuk majemuk yang merupakan gabungan dari morfem terikat dengan morfem bebas dan ada yang merupakan gabungan dua morfem bebas atau lebih. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini yaitu kata tugas didefinisikan sebagai kata yang mengungkapkan hubungan antar unsur dalam suatu frasa atau kalimat. Kata tugas mencakup kata-kata seperti dan, dengan, kepada, untuk, dan masih banyak lagi. Kata majemuk dapat diartikan sebagai gabungan kata atau lazim.
Suatu kata yang dapat berproses sebagai kata majemuk dapat berupa verba atau sering disebut kata kerja, nomina atau sering disebut juga kata benda, dan adjektiva atau sering disebut kata sifat. Istilah tersebut disebut sebagai verba majemuk, nomina majemuk, dan adjektiva majemuk. Terima kasih.